Baik, salam. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, makasih. Maaf ya, tadi saya udah set di e-learning karena pertemuan pertama. Saya pikir saya kasih tegang waktu sampai 8.30. Ternyata tadi kalian sudah masuk jam 8 ya. Ini sudah on semua, maaf, sudah masuk semua kelasnya. Satu kelasnya ada berapa orang ya? Bentar, saya cek. Jam ada 18 orang, 18. Oke, baik. Perkenalkan sebelumnya di share screen sudah kelihatan ya e-learningnya? Terlihat Sudah, ya? Pak. Lihat, oke, baik. Sebelumnya kenalkan, nama saya Bambang Dodo. Saya dosen untuk mengajar mata kuliah pemrograman aplikasi mobile. Itu jumlah SKS-nya 3 SKS ya. Di sini dikatakan bahwa kelas ini gabungan dari 3 prodi semester 5 ya, dari sistem informasi, teknik informasi, sama apa nih, IF. Ada IF juga, ada tiga prodi ya. Sebelumnya kalian di kelas yang lain sama nggak gabung 3 prodi atau beda-beda prodi? Beda, Pak. Beda, Pak. Beda-beda. Oh, berarti jadi nggak saling kenal nih satu kelas. Udah ada yang kenal, Pak. Udah ada yang kenal. Beda-beda, cuman semester 1 atau semester 2 kita ada gabungan. Oh gitu, baik. Jadi sudah mungkin udah kenal lingkungannya ya dengan teman-teman yang sekelasnya. Oke, di announcement itu saya sudah di e-learning. Kalian bisa sambil buka e-learning-nya ya, dilihat ya. Di e-learning-nya itu ada nomor HP saya, kalian bisa hubungi ke HP saya kalau ada apa-apa. Lalu ada email dan ada Telegram group. Jadi semua mahasiswa yang satu kelas ini, kalian tinggal klik untuk Telegram biar di-join dalam satu grup di Telegram. Nah, awal kuliah setnya dijadwalkan hari itu tanggal 3 Oktober jam 8 sampai dengan jam 10 ya. Cuman kelasnya itu informasinya kelas blended, jadi ada 3 pertemuan itu nanti kita tatap muka. Mungkin saya dosen baru ya, jadi baru semester ini ngajar. Mohon koreksi jika memang ada yang saya kurang mengerti atau belum paham ya dengan pola kelas yang ada di kelas kalian. Sebelumnya di kelas sudah ada ketua kelasnya atau belum? Atau misalnya ada ketua kelompok atau penanggung jawab kelas gitu dari mahasiswa? Halo, suaranya terdengar nggak? Enggak, Pak? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Saya coba di awal saya coba mempelajari dulu tentang pola kelas atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di kelas ini. Lalu nanti kita dalam kuliah biar enak gitu, biar nyaman. Karena target dari mata kuliah ini saya diinfokan bahwa nanti jadi mata kuliah proyek akhir. Jadi kalian bisa teruskan nanti dari proyek-proyek di kelas ini jadi proyek untuk skripsinya. Jadi perlu memahami dulu saya situasi kelas, kemampuan, terutama kalian ya rata-rata kemampuannya bagaimana untuk bisa menyerap materi yang ada. Kalau di sini beragam nih, di jurusan yang beda-beda nih ya. Saya ngajar dalam satu kelas, otomatis kita akan menyeragamkan atau menyamakan dengan tingkat kemampuan kalian yang paling dasar. Jadi kalau yang udah expert nanti ya kita ada bimbingan khususnya ya. Tapi nanti saya akan ngajar dengan standar umum yang
ketiga-tiga prodi ini menguasai. Di sesi pertama ini kemarin kita sempat Zoom, jadi ke Zoom Meet. Saya setting sengaja jam 8.30. Saya pikir kalian udah bisa langsung buka dari notifikasi di aplikasi kalian di learningnya ya. Jadi tahuan. Ternyata tadi saya diinfokan oleh Pak Agung bahwa jam 8 sudah harus mulai gitu ya. Kalian udah on ya. Nggak apa-apa, bagus sih. Saya bilang biasa saya kasih spare waktu agak lama kalau di awal-awal pertemuan supaya kalian bisa menyesuaikan. Ya, tapi ternyata udah oke ya, mahasiswa bagus ya. Oke, untuk kehadiran absen ada di e-learningnya kalian tinggal klik di kehadiran sesi 1 ya, itu saya kasih waktu jam 7.30. Jadi absen itu selalu saya berikan 30 menit lebih awal dan 30 menit di akhir dari kelas. Jadi ada spare waktu sekitar 1 jam. Jadi nggak ada istilah terlambat Pak, saya absennya terlewat gitu ya. Jadi kalian bisa klik di absensi di e-learningnya untuk bisa absen. Selama ini kalau absen pakai e-learning atau di absen persatuan dari dosen? Persatuan sih Pak biasanya. Satuan dipanggil satu-satu gitu. Iya Pak. Oh gitu. Oke, nanti coba saya akomodir. Jadi kalian absen dulu dari sistem, nanti saya tinggal cek nih siapa yang nggak hadir gitu biar lebih cepat kali ya. Oke. Lalu model kuliahnya untuk ini kan waktunya kan 10 kali pertemuan ya, 10 sesi ya kalau saya dapat dari jadwal di e-learningnya ada 10 sesi. Normalnya 10 sesi, nanti ada UTS UAS jadinya 12 kali atau bagaimana? Gimana? Kalau pola dari e-learning berapa kali pertemuan biasanya sampai selesai UAS? Ada tahu? Saya ingat 14. 14 kali. Ya. Oke, berarti yang ada di learning ini sesi tatap muka aja ya 10 kali ya. Berarti yang ditargetkan ya. Karena saya dapat sesinya ini 10 kali. Berarti yang lainnya offline. Untuk jadwal offline-nya saya dapat info kalau serahkan ke dosen dengan mahasiswa kesepakatan ya. Jadi kelas offline-nya nanti di hari atau waktunya di minggu keberapa kita ada kesepakatan. Seperti itu polanya biasanya. Sebelumnya Pak, untuk kelas offline itu sebenarnya belum ada karena dari semester 1 sampai semester 4 kita melakukan Zoom Pak. Oke, Zoom. Berarti baru semester ini ya baru mulai ada blended ya. Oke, baik. Berarti nanti kita ini kan di grup Telegram sudah saya bentuk ya. Nanti kita melakukan tanya jawab di sana. Nanti misalnya kita mau ada kesepakatan kita mau kuliah offline, nanti saya infokan di sana. Jadi kita sepakati dulu di minggu keberapa, misalnya tanggal, waktunya kapan gitu ya. Biar kita koordinasi dulu bareng-bareng. Jadi nggak dadakan. Jadi nanti dari kampus juga udah nyiapkan ruangannya. Jadi kalian juga punya di jauh-jauh hari udah punya persiapan untuk offline. Mungkin itu info pertama ya untuk pola belajar kita ke depannya. Iya, Pak. Oke. Sebelumnya nih kan karena kalian udah semester 5 nih, kita akan masuk sebenarnya materi kita ini sih materi final gitu ya. Begitu kalian sudah mengerti database, ngerti pemrograman, object oriented programming gitu ya. Kalian sudah paham baru kalian bisa ngambil mata kuliah ini. Karena kalau misalnya nggak paham tentang pemrograman, tidak paham tentang database, paham tentang OOP, itu repot banget nanti kita belajarnya. Nah, sebelum kita mulai nih kan ada 3 prodi nih. Materi database sudah dapat belum?
Sudah, Pak. Sudah. Untuk Object Oriented Programming OOP-nya sudah dapat? Pak, maaf Pak, Hmm? yang untuk database informatika belum dapat Pak. Itu baru SI sama TI kalau nggak salah. Kalau OOP semuanya udah dapat. Oh, database belum dapat ya? Ya, database kalau informatika ya. Oke, berarti harus nanti saya coba nyusun kuesioner dulu kali ya, supaya jangan, dan nanti untuk materinya biar merata dulu, karena kalau nggak sama nanti repot juga. Ini kalau materi tentang penggunaan use case diagram udah biasa, udah bisa. Baru dengar? Sudah, Pak. Sudah. Ada yang belum? Prodi yang lain? Informatika belum Pak. Informatika juga belum. Oke ya. Karena nih materi akhir ya, pemrograman itu kan kalau kita tahap dalam pembuatan sistem kan ada analisis dulu ya, analisis sebelum sistem, lalu nanti sampai tahap desain dan implementasi. Nah, dalam tahap-tahap itu kita ngerancang dulu database-nya, ngerancang tampilannya, UI UX-nya gitu ya, baru kita bisa buat aplikasinya gitu kan, baru buat programming untuk mobile-nya. Sama sebenarnya dengan pemrograman web juga hampir sama gitu ya. Kalau memang belum, berarti ada beberapa tahapan yang di materi berikutnya saya akan pendalaman materi dasar dulu sebelum masuk ke materi inti. Oke, baik. Bahasa pemrograman yang sudah kalian pelajari apa? PHP belajar, sudah pernah? Ya, Visual Basic? PHP sekilas. Sudah. HP, SQL. SQL. Untuk database-nya SQL apa? Pakai apa? MySQL. MySQL Pak ya. SQL, Pak. SQL. Oke. Terus pernah upload ke website? Pernah Pak. Pernah Upload ya, sudah. hosting apa gimana Pak? Iya, pakai hosting gitu ya. Sudah. Ya, sudah Pak. Oke, udah familiar ya, berarti udah Masih biasa. semua? Halo? Suaranya putus. Belum semua kayaknya Pak. Belum semua. Iya. Oke. Materi yang biasa disampaikan dosen-dosen sebelumnya bentuknya apa? Slide, modul, atau video, atau apa? Slide Pak. Slide ya? Iya. Oke. Karena kalau kita di pemrograman ini cukup banyak yang harus dilihat. Kalau pakai slide itu bacanya agak panjang. Mungkin nanti saya buatkan modul dalam bentuk video ya. Jadi lebih mudah dilihat paling gitu ya. Jadi nggak ngandelin tulisan. Kalau tulisan agak repot, agak banyak yang harus dijelaskan gitu ya. Mendingan lihat video kali ya. Oke, project yang pernah kalian buat di bahasa pemrograman yang pernah dipelajari. Website sih Pak sama mobile beberapa doang. Aplikasi apa? Tentang aplikasi apa? Tentang ini Pak, pabrik untuk Disperdak, Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi. Sama banyak sih Pak sebenarnya kalau untuk website, kalau yang dari teman-teman ya. Tapi kalau yang mobile itu baru satu Pak, yang RT RW digital. RT RW digital. Iya. Pakai bahasa program apa? Oh itu timnya Zulfa tuh, saya nggak tahu kalau masalah dapurnya mereka. Oh gitu. Berarti artinya nggak semua mahasiswa, hanya beberapa aja yang mengerjakan gitu. Iya Pak. Jadi itu kayak event gitu. Event terus ada mahasiswa yang mau ikut, mereka buat kelompok terus ikuti gitu. Oh gitu. Saya pikir maksudnya saya kan sebelumnya ada materi kuliah kan. Kuliah kalian mungkin sama kan, misalnya bahasa pemrograman web gitu ya. Nah, yang ngajar dosennya sama mungkin. Terus ada project misalnya bikin aplikasi
tentang e-commerce atau bikin aplikasi tentang apa gitu, proyek yang dikerjakan gitu. Sudah pernah seperti itu Kalau informatika pernah Pak, itu semester 3. semester 3. Ya, kalau informatika ya Pak. Kalau yang SI sama TI kurang tahu Pak. Oh gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya sudah pernah ngerjakan proyek semua, pernah misalnya dari 3 prodi ini masing-masing udah pernah ngerjakan proyek, misalnya di TI mengerjakan proyek A, semua semua mahasiswanya udah ya. Lalu yang di B proyek B atau C gitu ya, proyek C gitu. Artinya kalian pernah mengerjakan proyek misalnya under web. Nanti coba kita buat aplikasi yang sama dalam proyek tapi menggunakan mobile gitu. Jadi tinggal meniru polanya sama, tinggal meniru itu diterapkan dalam bentuk mobile. Itu jauh lebih mudah belajarnya daripada kita belajar bikin proyek baru yang sama sekali belum pernah kalian alami, itu lebih lama effortnya. Oke Pak. Nah, kayaknya maksud saya gitu arahnya ke sana. Nah, kalau memang sudah pernah, nanti saya buat kuesioner dah ya, nanti kalian di grup saya akan share kuesionernya, saya mau lihat petakan. Jadi nanti dibuat kelompok, rencananya saya buat kelompok. Satu kelompok itu 2 sampai 3 orang. Nanti Boleh. kalian buat proyeknya itu berdasarkan proyek yang sudah ada dulu, mungkin dulu buatnya model web base atau model desktop base atau model apapun yang pernah kalian project, nanti dirubah itu dalam bentuk mobile. Jadi tinggal logikanya sudah paham pasti kalian karena udah belajar kan, tinggal merubah tampilan atau bentuk layoutnya lebih ke mobile. Intinya sih gitu. Jadi perlu banget dasar sebelumnya yang sudah paham. Kalau sama sekali masih nol, apalagi database belum dapat. Lalu tadi OOP sudah dapat semua ya. Itu agak sulit belajarnya, lebih lama jadinya. Karena ini materinya materi akhir sebenarnya. Finishing ya dari beberapa materi lalu digabung lalu jadi bikin aplikasi. Oke ya, itu ya mungkin gambaran awal. Dari ini kalau saya lihat di kelas ini ada 18 mahasiswa ya. Nanti saya coba kalian absen dulu nanti di kehadiran. Saya lihat ada berapa orang gitu ya. Bisa akses kehadiran. Coba diakses dulu di learning-nya biar saya bisa punya gambaran berapa TI-nya, berapa SI-nya. Saya belum bisa, Pak. Belum kebuka? Belum ada itunya. Absensinya Pak belum tersedia. Iya, belum tersedia. Belum tersedia ya? Coba saya cek. Harusnya udah dibuka. Ini kan sudah jam 8.30. Availability. Tanggal 3 jam 7.30. Coba saya buka, saya lepas saja ini pakai waktu ya. Coba dibuka, bisa nggak?
Udah bisa belum? Oke, belum bisa ya. Share. Saya lagi sedang pelajari sistem e-learningnya juga nih ya, modelnya bagaimana ini. Mohon maaf ya kalau misalnya kita belum optimal apa, di kelas pertama nih. Gimana cara absennya ya? Baik, berarti kita manual aja deh absennya ya. Caranya gimana lebih enak? Di Telegram mungkin ya. Kalian di Telegram ya. Klik apa ya di Telegram berarti masukkan NIM dan nama aja ya untuk kehadiran sekarang. Lebih mudah di grup. Oke, baik. Kalian sudah pernah dengar tentang Flutter, framework Dengar Flutter? tapi pakai belum pernah. Pakai belum pernah ya? Ya. Oke, nanti kita untuk pemrograman mobile ini kita akan menggunakan framework Flutter dengan bahasanya Dart. Oke, di minggu ini belum ada tugas ya. Saya lagi pelajari kelas. Nanti saya siapkan materi dan modulnya. Saya share di grup. Kalian pelajari dulu tentang Flutter di di link situsnya ini flutter.dev. Kalian baca-baca.
eh, Flutter itu sebenarnya framework-nya orientasinya itu menggunakan Object Oriented Programming, jadi OOP hampir semua ya. Kalau kalian belajar PHP mungkin pakai Laravel atau pakai CI gitu ya. Hampir semuanya menggunakan kelas, istilah ada kelas. Jadi kalau yang sudah belajar OOP berarti itu lebih mudah memahaminya. Karena hampir semua bahasa pemrograman hari ini orientasinya menggunakan OOP. Jadi kalau yang OOP-nya kurang paham, belajar lagi dulu, dilihat lagi materi-materi sebelumnya mata kuliah sebelumnya tentang OOP. Pada saat itu kalau misalnya OOP-nya nggak paham, agak berat bikin program. Sebenarnya programnya sederhana sih, nggak terlalu ribet gitu ya, gampang gitu kan, ada framework-nya mudah. Cuman kalau nggak paham tentang OOP, bingung sendiri itu nantinya. Jadi mau nggak mau OOP itu udah jadi pondasi dasar untuk kalian yang menekuni di bidang programming, mau baik web, desktop ataupun mobile. Nah, keistimewaan dari Flutter apa? Nah, ini Flutter ini buatannya dari Google ya. Dia yang menghandle bagaimana aplikasi itu bisa jalan di berbagai platform. Jadi dia bisa jalan di Android, bisa juga jalan di iOS. Jadi istimewanya udah. Jadi kalau misalnya kita bikin aplikasi cukup dengan satu bahasa program, tapi bisa di-compile ke dalam beberapa sistem operasi yang berbeda. Jadi lebih enak gitu ya, platformnya beda-beda, lebih mudah. Selama ini kesulitan kita itu kalau bikin aplikasi itu, kalau aplikasinya web based, begitu dijalankan di mobile pasti ada sesuatu yang kurang, walaupun sudah responsif ya. Pasti ada fitur-fitur yang tidak jalan optimal. Itu juga kebalikannya. Yang bikin mobile mau ke web base juga susah ya. Nah, di Flutter ini lagi kembangkan ya dia. Fiturnya dia selain bisa di mobile, di Android dan di iOS, dia juga bisa dijalankan model web dan desktop. Tapi untuk web dan desktop masih dalam tahap pengembangan ya. Jadi belum optimal juga dia. Jadi kita ini sebenarnya dalam belajar bahasa pemrograman kita pengennya kan satu bidang kalian tapi bisa digunakan di banyak platform. Jadi nggak perlu belajar ini gitu, kita bikin mobile, kita harus belajar bahasa pemrograman A, begitu pakai web pakai B, begitu pakai desktop pakai C gitu ya. Jadi itu juga kalau di mobile ada Android pakai bahasa pemrograman yang untuk Android, yang iOS belajar lagi. Nah itu kan membuang banyak energi atau resource-nya yang kita butuhkan gitu ya. Kerja kerasnya, effortnya lebih tinggi. Nah kalau dengan Flutter ini dia lebih menjanjikan ya, saat saya bilang menjanjikan. Kenapa? Karena sekarang masih dalam pengembangan. Dia bisa dikembangkan selain untuk mobile jalan di iOS, jalan di Android, dia juga bisa jalan di web dan di desktop. Ya mudah-mudahan ke depan 2-3 tahun ke depan yang web dan desktopnya udah settle, jadi juga bisa jalan optimal. Sama ini masih ada batasan-batasan yang belum optimal ya di webnya. Tapi kalau untuk Android dan iOS-nya dia sudah bagus banget. Tapi semua bahasa pemrograman ya, kalau dia bisa akomodir semuanya, berarti juga ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, nanti kalian pelajari, semuanya bisa, pasti ada kelemahannya apa yang terjadi. Biasanya ya, kalau bahasa pemrograman yang semuanya bisa, otomatis engine yang di-generate juga lebih berat. Jadi dari sisi kecepatan, dari sisi besarnya file yang dibentuk, otomatis Flutter akan lebih besar dibandingkan kalau kalian misalnya pakai React Native atau React.js, kalian pakai buat aplikasi itu dibandingkan dengan Flutter tentunya jumlah filenya akan lebih besar dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah tune in misalnya langsung ke Android aja dia fokusnya gitu ya. Dia lebih kecil. Kalau karena kita ini di Flutter semuanya bisa, biasanya yang dikorbankan adalah dari sisi kecepatan atau kapasitas file yang besar. Itu ya, nanti ada kelemahan dan kekurangan nanti kita bahas. Tapi intinya untuk standar aplikasi yang kita buat dengan Flutter itu hampir semua platform kita bisa pakai, jadi lebih mudah. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, misalnya Pak, Ya, tadi kalau nggak silakan. salah Bapak sempat singgung UI UX. Pak, nanti kita Iya. masuk dalam materi itu juga?
Iya, karena ada desain ya. Jadi UI UX untuk kita bangun, kita perlu desain tampilan juga ya. Jadi kalau di programming di mobile kan dengan kapasitas ruang yang sedikit, kita perlu tampilan-tampilan yang bisa memenuhi fitur-fitur yang ada. Nggak harus bagus sih tampilan, cuma ngerti itu. Kalau nggak ngerti ya nanti begitu diklik tombol A larinya kemana, tombol B larinya kemana, itu kan perlu didesain ya, dirancang. UI UX sudah belajar kan? Pakai apa? Pakai Figma biasanya orang buat. Kan pakai apa? Sebenarnya Pak belum dipelajari Pak. Beberapa Belum. dari kalau misalnya informatika belum, tapi ada beberapa udah bisa pakai. Oh, berarti secara khusus belum dipelajari ya? Iya, Oke. Tapi di materi mata kuliahnya ada khusus untuk UI UX-nya? tidak ada Pak. Oh, nggak ada ya? Oh, berarti harus mandiri ya? Biar mandiri. Karena kalau di multimedia itu UI UX biasanya mereka langsung ada mata kuliahnya khusus ya. Kalian berarti fokusnya kebanyakan di algoritma pemrogramannya ya, cenderungnya ya. Tapi kalau kita bikin front end istilahnya udah front end dan back end kan kalian paham ya istilahnya ya. Kalau di front end ini kan tampilan depan ya, tampilan yang dipakai sama user itu istilahnya front end ya, di depan itu yang perlu ada tampilan-tampilan yang harus kita bikin. Makanya nanti di istilahnya di mobile itu ada namanya widget. Widget itu nanti yang membuat tampilan kayak tombolnya, gambarnya gitu ya, tata letaknya gitu. Itu perlu paham sedikit lah untuk bisa buat tampilan yang bisa dipakai. Karena kalau desain atau kita rancangannya kurang bagus dengan tempat layar yang kecil ya susah juga nanti akses usernya gitu. Tapi kalau jangan web base kan luas di layarnya ya, biasanya mereka nggak terlalu sulit gitu ya. Apalagi udah menggunakan responsif, bisa ngatur sendiri gitu kan. Kalau di mobile ya ukuran-ukuran dari HP itu kan beda-beda ukuran layarnya. Itu juga perlu ada testing khusus. Jadi nggak semuanya bisa running well di dalam satu aplikasi yang sama yang kita bangun. Ada ya itulah perlu effort lebih untuk tampilannya biar bisa jalan di beberapa bentuk tempat yang ukurannya beda-beda. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau di sini kalau kalian perhatikan di sini ada mobile, web, desktop, Embed, ya kan. Ini aplikasi platform-platform yang dia bangun, tapi belum walaupun dia menjanjikan banyak gitu ya, tapi belum semuanya juga settle ya. Yang kalau saya pernah coba itu yang di mobile itu emang sudah settle banget ya, bagus banget gitu ya. Kalau web masih ada beberapa yang kalau saya katakan masih pra ya, belum bagus banget gitu ya. Dia runningnya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat perkembangan ya, karena hampir semua bahasa pemrograman hari ini itu lagi istilahnya lagi banyak berubah gitu dengan kondisi yang ada. Kita nggak bisa buat satu platform saja, saya fokus di sini saja gitu ya. Ternyata bahasa pemrograman itu setelah lama dia nggak support lagi. Kalau yang sudah belajar Python sudah dapat materi Python? Ada Pak, tapi nama mata kuliahnya itu machine learning. Machine learning. Iya. Oh iya. Dia dulu Python itu bukan bahasa pemrograman yang dilihat orang ya. Nggak terkenal gitu ya. Begitu artificial intelligence, kecerdasan buatan mulai booming gitu ya. Lalu muncul dia makin kuat di Python-nya, makin bagus. Dia menggunakan untuk aplikasi analisis-analisis yang membutuhkan logika-logika yang berat. Jadi perkembangan-perkembangan itu orang pengen semuanya bisa. Python bisa nggak untuk web gitu ya misalnya? Bisa sih, cuman
performanya tentunya beda dengan bahasa pemrograman yang dikhususkan untuk web gitu. Jadi bisa tapi nggak, tentunya butuh effort lebih dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang dikhususkan untuk itu. Nah itu aja sih. Jadi kalian nggak sudah banyak belajar bahasa pemrograman, saya belajar banyak pemrograman ini A B C D itu gimana nih gitu ya. Itu nanti tergantung kasus kalian mau dihadapin bagaimana. Untuk kelas-kelas biasa mungkin dengan bahasa pemrograman yang sama bisa, tapi kalau udah kelas-kelasnya sudah berat, butuh effort yang lebih, perlu bahasa pemrograman yang khusus untuk melakukan itu gitu. Intinya begitu. Jadi tingkat kepuasan ini gimana? Ya tergantung kondisi gitu ya. Jadi harus belajar lagi untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks gitu ya. Tapi untuk masalah-masalah dasar hampir semua bahasa pemrograman biasanya akomodir gitu ya, masalah-masalah dasar. Tapi kalau udah misalnya performa, kecepatan gitu ya, efisien gitu ya, itu nanti butuh effort lagi yang lebih. Kalian sudah pernah buat jurnal belum? Dengan dosen-dosen sebelumnya? Belum, Pak. Buku. Oh, belum ya? Kalau jurnal belum. Oh, buku udah? Iya, Pak. Baru 1 tapi, Pak. Oh, bagus, keren. Siapa yang sudah pernah bikin? Kelompok atau kelas? Individu, Pak, jatuhnya, Pak. Tapi Individu? dibantu sama Pak Ono. Udah tuh, langsung sama guru besar ya, udah mantap lah. Keren. Ya karena ke depan itu saya baru dengar kemarin ya waktu di para pengelola dosen-dosen di TTS itu kemarin waktu pas acara mahasiswa baru, kalian tuh bisa lulus bukan hanya melalui jalur skripsi, ada jalur-jalur lain gitu ya. Tadi termasuk salah satunya bisa menerbitkan buku, bisa menulis dalam jurnal atau dalam bentuk-bentuk project-project gitu ya, laporan project-project segala macam, ternyata bisa dimungkinkan jadi lulus sebagai syarat skripsi. Itu sudah tahu kan ya berarti kalian ya? Nah, kalau kita bisa, kenapa enggak dari mata kuliah kita ini bisa jadi modal kalian untuk bisa jadi lulus tanpa harus melalui jalur skripsi kan? Jalur project. Mungkin kalau di sini ada yang sudah bekerja, ada yang sudah ikut project gitu, mungkin punya pengalaman ikut project segala macam, kenapa nggak dikembangkan gitu. Makanya tadi saya pikir kalau kalian sudah pernah buat project, misalnya dengan web base gitu ya, atau desktop base gitu ya, sekarang tinggal dirubah fiturnya, tampilannya itu ke mobile. Itu jauh lebih cepat bikin aplikasinya dibandingkan kita sama sekali belum punya dasar dulu buat aplikasi atau project apapun. Hanya nanti kan saya capture dari kalian, nanti dari kelompok saya buat tim 2-3 orang ya, kalian sudah mulai pick teman kalian yang bisa sejalan, siapkan nanti saya kasih formnya, kalian tulis apa nama kelompoknya, project apa yang kalian garap, kalian mau buat nantinya sebagai nilai akhir ya, UAS. Karena target nilai akhir UASnya adalah buat aplikasi projectnya. Jadi dari awal udah punya tim, punya project apa yang mau dikembangkan. Kalau bagusnya banget, saya bilang sudah ada aplikasi atau project yang sudah jadi dalam bentuk yang lain, misalnya dengan desktop base atau web base gitu ya. Kalian pernah buat, ini udah jadi Pak di web base kita. Sekarang kita tinggal merubah ke mobile. Nah itu lebih enak, lebih mudah karena berarti kan tinggal database-nya sudah ada gitu kan, struktur tampilannya di web base-nya sudah ada, tinggal dirubah sekarang modelnya yang ke mobile gitu kan. Jadi nanti link datanya segala macam sudah jalan. Apalagi kalau aplikasi tersebut sudah ada di hosting, berarti kan nanti tinggal buat web service-nya untuk database-nya, tinggal ditarik saja datanya. Jadi nanti aplikasi itu bisa diakses melalui web base, kalau udah jadi web base bisa juga diakses lewat mobile. Gitu. Jadi sekaligus satu paket. Kalau kerja sendiri emang berat, kalau pakai tim lebih enak.
lebih cepat dikerjakan. Bentar, saya cek dulu di Telegramnya. Oh iya, untuk kuliah offline, gimana tekniknya nih? Kalian sekarang posisi ada di mana semuanya? Posisi apakah memungkinkan untuk semuanya ada ke kampus? Kalau misalnya memungkinkan, kapan kita bisa ini untuk minggu depan bisa atau minggu ketiga? Pak Wahyu kayaknya masih di Surabaya, Pak. Masih di Surabaya. Kalau misalnya kayak gitu, biasanya kondisinya gimana? Kalau misalnya ada yang terkendala karena jarak, kondisinya offline, nanti cara penilaiannya biasanya gimana? Belum ada ya? Belum pernah ya? Oh, pernah sebenarnya. Seperti caranya Pak Ono, dia kan ada juga prakteknya, tapi diadakan juga secara online. Jadinya yang jauh dari Tangsel atau nggak bisa ke Tangsel, Bisa dari online juga gitu ya. Nanti berarti di kampus kita buka Zoom Meet juga walaupun kita ada yang offline ya. ya Pak. Oke. Baik, berarti gimana kalau kita setting pertemuan untuk tatap muka di minggu ketiga ya? Minggu ketiga. Jadi kita siapkan di minggu ini, saya petakan dulu materinya sesuai kemampuan kalian, di mana bedanya, lalu ada kelompok timnya. Nanti minggu kedua kita tes sampai berapa kemampuan kalian. Ada studi kasus yang saya buatkan. Begitu minggu ketiga, nanti kita ke kampus, kita ketemu, kita praktekkan hasilnya. Kuliahnya kuliah mandiri kan, berarti kan kalau online begini kan, kalian bisa kerja tim di secara kelompok kan, di luar juga kan ya, nggak harus ketemu di kampus. Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain untuk proses belajar depan? Cara belajar, saya harap kalian karena udah dewasa ya, cara belajar mandiri udah bisa. Begitu kalian ada kalimat tertentu yang nggak paham, itu kalian bisa tool atau searching ke internet, misalnya seperti ini. Other itu apa sih gitu ya? Kan di wiki biasa ada
segala sesuatu yang kita cari ada di sana tuh ya. Kalian baca-baca sekilas, oh nih Flutter tuh apa ya? Gitu ya. Framework apa sih dia? Siapa penciptanya ya? Tahun berapa sih dia mulai dirilis gitu ya? Sampai hari ini sudah sampai versi berapa gitu ya? Nah, kalian bisa lihat di sini. Gitu. Ada platformnya apa di sini, dia menggunakan Dart, bahasa pemrogramannya Dart ya. Contoh aplikasinya kayak gimana sih, tulisannya kayak begini ternyata gitu ya. Jadi sekilas kalau kalian lihat, kalian sudah belajar bahasa C, PHP, kalian lihat hampir sama ya, bentuk apa kayak kurung kurawal, kurung tutup gitu ya, hampir sama. Teman kalau di sini kalau kalian perhatikan dia ada kayak semacam titik dua gitu ya, titel titik dua, tem titik dua gitu ya, home titik dua gitu ya, dalam kurung gitu ya, ada child, istilah child gitu ya, istilah body. Ini hampir sama dengan HTML sebenarnya ya, ada pola-polanya gitu ya, ada urutan-urutannya kalian buat. Cuman di sini kita mau nggak mau harus paham tentang sintaksis datanya, sintaksis bahasa pemrogramannya. Nah ini contoh kalau kita mau bikin hello world, kata kan biasanya hampir semua materi bahasa pemrograman bagaimana menampilkan tulisan hello world gitu ya. Ternyata dia berapa baris dibutuhkan? Hampir 23 baris ya. Banyak sekali ya. Dibandingkan dengan misalnya kita pakai C gitu ya. Atau pakai Visual Basic, kalau yang belajar Visual Basic lebih sedikit ya. Kenapa seperti ini? Ya, karena sekarang udah menggunakan istilah kelas ya, lebih rapi strukturnya. Makanya yang OOP-nya masih lemah, kalian harus belajar ulang lagi tentang OOP. Di sini ada gitu kan. Kalau misalnya import, ini udah biasa ya, kalimat import untuk ngambil package atau link ke file tertentu, kita menggunakan istilah seperti ini, ada linknya atau importnya. Susah nggak Pak? Susah. Kalau yang belum pernah belajar bahasa pemrograman, tapi kalau yang sudah pernah belajar bahasa pemrograman satu aja PHP atau pakai Visual Basic, sudah pernah belajar OP, gampang. Oh, cuma seperti itu, cuma merubah cara penulisannya atau sintaksisnya yang kita lihat. Kenapa saya referensikan pakai yang punyanya Google gitu ya? Kalian lihat perang dagang itu perang apa ya? Kemarin itu antara Cina dengan Amerika sampai ditutup OS punyanya Android tidak bisa dipakai sama Huawei ya, kalau salah ya, Huawei itu kan tempat stok ya, jadi akhirnya Huawei bikin sistem operasi sendiri dia untuk bisa jalan di platform mobile yang dia punya gitu ya. Ternyata Android ini menguasai pasar hampir 80% yang ada di dunia dia punya. Bahkan iOS-nya kalah ya. Dia kuasain pasar. Nah, kalau kita kita membuat aplikasi dengan framework yang disarankan atau yang dibuat oleh Google, otomatis kita nggak akan ketinggalan teknologinya. Begitu kita nanti misalnya mau upload misalnya ke Play Store-nya, otomatis nggak ada macam-macam syarat atau macam-macam kendala waktu kita mau pasang aplikasi itu di Android. Karena udah disupport, dukung penuh tentunya sama Google. Ya itu monopoli ya sebenarnya ya. Karena saya pernah bikin aplikasi yang bahasa pemrogramannya itu di bunch sama Google. Jadinya tadinya aplikasi itu bisa di-upload ke Google Play Store, tiba-tiba di bunch, nggak bisa. Akibatnya udah bingung kita mau rilis lagi aplikasi tersebut nggak bisa. Karena mau Google-nya di bunch, udah nggak boleh sama dia. Jadi dia punya kuasa sampai segitu jauhnya.
Jadi yang hari ini bisa jalan di Play Store-nya Android itu karena punya kesepakatan dengan si Google. Nah, mau nggak mau ya kita ikut karena dia yang punya sistem operasinya ya, walaupun dikasih gratis, tapi dia punya syarat tertentu tentunya yang membuat banyak pemrograman akhirnya tunduk sama Google yang bikin bahasa pemrograman yang lain gitu. Nah itu juga jadi pertimbangan kita kalau misalnya memilih bahasa pemrograman yang mau digunakan, hati-hati ke depannya apakah nanti akan disupport terus sama sistem operasi yang digunakan. Nah itu jadi banyak kendala di situ tuh. Makanya ke depan itu mau nggak mau pasti yang menguasai pasti Google kalau selama Android masih digunakan secara umum dalam HP sebagai OS-nya gitu ya. Ini versi pertama Flutter ya, dikenal sebagai Sky gitu ya, berjalan pada sistem operasi Android, diresmikan pada peringatan Developer Summit 2015. Jadi 2015 dia baru mulai. Tapi dia benar-benar bisa stable, bisa jalan itu dirilis tahun 2018. Dia baru benar-benar katakan stabil, bisa benar-benar digunakan. Nah, ke depan terus dia berjalan terus, lama-lama dia makin sempurna gitu ya. Dia sih targetnya kalau dilihat dari sini aplikasi mobilnya ini dia pengen semua sistem operasi dia bisa jalan gitu kan, yang ada yang paling banyak digunakan ya tentunya ya. Dari sini juga dia pengen aplikasi ini juga bisa mendukung untuk pengembangan aplikasi web gitu ya. Jadi dia pengen semuanya bisa jalan ya. Tadi saya bilang ada harga yang harus dibayarkan begitu aplikasi bisa jalan di banyak tempat tentunya kan, karena dia harus menyesuaikan banyak kondisi. Biasanya tadi yang saya katakan waktunya lebih lama biasanya untuk startnya, lalu biasanya juga jumlah ukuran filenya akan besar. Tapi dengan dukungan Google penuh, ya dia pasti akan dipikirkan sama Google, dia akan running bagus ya di aplikasi tentunya di Android nantinya dia. Kalau di aplikasi iOS atau Windows belum tentu dia stabil ke depannya. Dia harus kerjasama juga dengan iOS dan Windows bagaimana aplikasinya bisa jalan optimal di sana. Karena tetap ada di perusahaan-perusahaan itu ada persaingan antara raksasa-raksasa software ini gitu ya. Mereka bisa saling menekal gitu ya, bisa saling mempersulit gitu ya. Makanya kita di programmer itu kalau saya merasakan banyak korban gitu ya. Dulu saya waktu kuliah belajar bahasa pemrograman A lagi trennya gitu ya. Begitu udah sekian tahun tiba-tiba sudah nggak disupport. Kita harus belajar lagi programan B yang disupport. Begitu juga udah belajar bertahun-tahun tiba-tiba disupport lagi. Jadi hampir mudah banget gitu ya, pergantian itu cepat sekali gitu. Jadi ada istilah usangnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengandalkan satu tapi logika atau algoritma pemrogramannya itu dari dulu sampai sekarang ya sama, tinggal kita rubah. Ini butuh effort khusus jikalau misalnya kita mau merubah satu platform ke platform yang lain. Slide-nya nggak kelihatan. Kelihatan Pak. Oh, kelihatan. Iya. Ini sebelum lanjut nanti kuliah, keseharian kalian bekerja atau di rumah saja atau bagaimana? Ada kegiatan lain nggak? Reguler full berarti ya? Dari pagi sampai sore ada selalu di tempat ya? Nggak ada kegiatan lain, nggak ada kesibukan lain? Iya Pak, insya Allah. Iya, oke. Kalau misalnya waktunya banyak, berarti kita nanti bisa melakukan banyak hal gitu ya. Kalau yang kan ada juga di kelas karyawan ya, kalau karyawan kan terbatas banget waktunya karena
ada tanggung jawab lain di jam-jam tertentu. Nah, kalau kayak ini kita bisa banyak ketemu secara offline nanti saya sih pengen garap project gitu ya ke kalian-kalian itu yang lagi dibutuhkan saat ini ya di kampus atau di lingkungan tertentu yang mau kita garap gitu. Jadi begitu hasilnya kuliah ya minimal bisa dipakai lah gitu. Jadi ada hasil. Selama ini kalau saya ngajar kuliah itu ya aplikasi-aplikasi yang digunakan apa ya? Istilahnya melangit tuh aplikasi yang kita bikin e-commerce, bikin ini tapi nggak pernah kepake. Karena cuman ya bukan ranahnya kita cuma meniru apa yang orang sudah buat. Tapi kalau kita misalnya ada kasus di lingkungan kita, misalnya buat yang RT RW, buat aplikasi RT RW, wah ini dipakai di RT, bisa dipakai, kenapa kita nggak kembangkan aja gitu kan, nanti bisa dipakai di RT RW kita atau bagaimana gitu. Atau buat aplikasi yang emang lagi dibutuhin dan bisa bantu gitu ya. Nah itu kalau bisa di-link-kan jadi lebih banyak manfaatnya. Tapi awal-awal sih sebelum kita buat yang penuh analisis gitu kan, perlu analisis yang lebih dalam ya, kita mungkin meniru yang sudah ada lalu kita modifikasi. Oke ya, udah tahu arahnya ya. Nanti di rumah sambil berjalan minggu ini, dan nanti saya kasih saran sih materi. Kalian mulai install program aplikasi yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan Flutter. Pernah belajar ini, kan ada install ya. Kalian tinggal pakai sistem operasinya. Saya biasanya pakai Windows ya. Kalau kalian yang sudah bisa pakai Linux atau Mac ya silahkan. Kalau Chrome OS nih jarang sih yang pakai ya. Kecuali emang ada yang suka ya. Silahkan di sini kalau misalkan Anda klik Windows, di sini ada sistem requirement-nya, berapa minimal sistem operasi yang dibutuhkan, berapa disk space-nya, tool yang dibutuhkan apa. Nih seperti ini misalnya, Flutter depend on this tool being available in your environment. Windows PowerShell 5 or newer. This is pre-installed with Windows 10. Kalau udah di Windows 10, ini nggak perlu, sudah ada. Tapi kalau kalian masih pakai Windows 7, misalnya ke bawah, kalian perlu nginstal ini, gitu ya. Jadi kalian ikutin aja instruksi yang ada di sini di Flutter. Lalu perlu juga Git ya for Windows, gini ya. Sebagai prompt-nya. Kalian bisa klik di sini, kalau misalnya Anda klik ini ya, nanti dia dilarikan ke situsnya, kalian download for Windows-nya yang berapa, tipe yang 3264, rata-rata 64 bit ya Windows sekarang. Kalian download, jadi belajar mandiri sesuai dengan arahan dari situsnya Flutter. Gitu ya. Ini Flutter SDK-nya kalian download, terus ini cara-cara menginstalnya, ada di GitHub juga ada. Path-nya yang harus kalian setting, di sini ada. Ini contohnya dia ada juga di sini. Bahasa Inggris sudah biasa kan ya, kalau nggak kalian terjemahkan aja bisa kan di websitenya. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya agak kurang paham, bisa diterjemahkan. Di jalan Flutter Doctor untuk ngecek apakah tools-toolsnya sudah terinstall dengan baik atau enggak gitu ya. Di sini ada. Jadi nanti kita pakai untuk compiling sistemnya itu nanti kita pakai Android. Ya kan, Android SDK kalian bisa download di sini. Kita di Android Studio-nya kalian bisa download. Cara-caranya gimana di sini? Lalu nanti di materi saya untuk bikin aplikasinya menggunakan Visual Studio ya. Kalian bisa download Visual Studio-nya, nanti ikutin langkah-langkahnya, dan nanti Android Studio-nya akan otomatis SDK-nya akan link ke Flutter di Android Visual Studio-nya.
Jadi kalau dari kita dari depan Flutter, tampilan ini kalian ke get started. Nah, ini udah install, tinggal pilihannya, klik Windows. Di sini tinggal ikutin apa yang dibutuhkan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Kalau nggak salah kan di Android Studio sekarang sudah sampai SDK Android-nya itu 14. Kita adakah batasan standarnya, paling standar ya supaya tidak memberatkan komputer laptop kita? Berapa Pak yang biasa kita pakai? Android 12 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di sini dia pakai yang terbaru juga bisa. Kalau yang terbaru berat saya Pak. Oh, pakai yang lama. Kalau Maksudnya yang SDK-nya untuk aplikasinya itu aplikasi yang standar tahun yang 2 tahun terakhir. Nggak apa-apa. nggak apa-apa, 2019 malah lebih. Kalau kemarin saya pakai yang 2022 ternyata banyak yang nggak stabil ya, karena masih banyak dia masih dalam range. Pakai yang 2019 saja boleh. Nah ya, kasih Pak. Ya. Oke. Nah, ini nanti kalian akan banyak fokus tentang bahasa pemrogramannya. Jadi frameworknya Flutter, tapi bahasa pemrograman yang dipakai nanti dalam buat aplikasi itu menggunakan Dart. Nah, ini alamat itunya, situsnya. Jadi Dart ini nanti bisa jalan di Visual Studio bisa. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya Visual Studio-nya, kalian bisa coba-coba langsung ke situsnya Dart. Kalian bisa coba dari sini. Jadi kayak apa ya, kayak tesnya ya. Kita mengetesnya apakah sudah oke atau belum gitu ya Dartnya. Belajar bisa dari sini. Nanti mungkin kita dua pertemuan kita belajar tentang Dartnya, baru setelah itu belajar tentang Flutter. Jadi ini foundation library-nya nih. Dia menggunakan Dart. Kita belajar Dart. Kalau kalian pernah belajar pemrograman web misalnya kan bahasa pemrogramannya PHP. Tapi framework-nya misalnya kalian biasanya pakai apa? Pakai Laravel, pakai CI, ya apa gitu ya. Nah, itu jadi memudahkan gitu kan. Bahasa pemrogramannya apa, lalu udah framework. Jadi kalau ada framework lebih cepat dan lebih mudah ngedesain tampilan segala macam karena widget-widgetnya sudah ada atau kelas-kelas objeknya sudah dibuatin. Kita tinggal nyusun saja. Nggak terlalu banyak yang harus kita kerjakan dari awal.
Oke, cukup ya pengenalan untuk di pertemuan pertama ini. Nanti kalian lihat di grup. Nanti sore mungkin besok kali ya. Karena sore juga masih ada kelas. Sore kalian buka lagi e-learningnya. Nanti ada modul untuk bagaimana menginstal tadi. Tadi sebenarnya kalian install nggak perlu pakai modul sih. Lihat dari sini aja sebenarnya bisa kelihatan. Menginstal apa, caranya gimana. Sini ya. Tapi nanti saya buat semacam video, semacam tutorial yang lebih mudah deh kalau itu biar nggak terlalu banyak. Tadi kalau versinya kalau kita pakai versi yang 2 tahun aja deh biar nggak terlalu itu berat ya. Pakai yang lebih mudah aja. Nggak apa-apa sih. Sebenarnya pakai yang mana aja boleh tapi ya yang ringan-ringan aja. Kalau dari apa Flutter sendiri kan udah stabil di 2018 ya, 2019, 2020 juga nggak apa-apa sih dipakai gitu. Pakai Visual Studio-nya. Karena yang Visual Studio cuma sebagai penampungnya saja. Di grup Telegram sudah masuk semua ya? Peserta Zoom Telegram. Telegram yang mana tadi? Telegram yang sudah masuk ini Aulia, Nabila, Firly, Kamalia, Kartika, Ahmad Baharu, Intan Ratnasari, Novitasari, Rio Riansah, Laude Muhammad, Zulfa Malika, Nana Irmanto, Wahyu Aditya, Wulandari. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Baru 14 yang absen ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Berarti satu kelas ini aja 14 orang ya? Kalau dari kos pemrogramannya, pesertanya ada berapa nih? Coba saya cek. Nih ya, Erlan kayaknya belum tadi nggak ada namanya Erlan, belum absen. Kamalia, Wahyu, Firly, Kartika, Aditya, Ahmad Baharu, Zulfamika, Nana Rianto, Aulia, Novita, Laude, Rio, Wulandari, Intan. 14 ya. Oh iya, untuk memudahkan kalian kasih foto ya di ininya, di learningnya kasih foto nih kayak Aulia nih ada fotonya nih. Jadi saya bisa kuliah karena kita kan banyak kan offline ya, nggak kenal mukanya. Ini email kalian, emailnya rata-rata pakai Gmail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
Bisa kan masukin foto di sini? Ini Aulia bisa nih. Dan masukin foto kalian. Biar mudah dikenalin. Kita jarang ketemu nih. Di sini ada NIM-nya nggak nih, Nabila? Nah, kalau saya mau masukin nilai harus pakai NIM. Oh, nggak ada NIM-nya ya? Iya, oke. Gimana cara ngenalin di e-learning ini kalau mau tahu NIM-nya? Karena di email nggak ada NIM. Nama nggak ada NIM. Kira- Nah, ini Aditya udah masuk nih fotonya. Gimana caranya supaya muncul NIM? Kita cari di mana ya? Di deskripsi, Pak. Deskripsi. Ini ya, deskripsi masuk Iya, lagi. itu tinggal masukin saja. Oke, oke. Ya teman-teman, nanti semuanya masukin NIM-nya di sini ya, di deskripsi ya. Masukin NIM-nya apa gitu. Jadi biar saya nanti mudah untuk mengajukan penilaian atau ngeceknya, karena kan nanti dari sini dikirim datanya ke dalam bentuk NIM dan nama ya, untuk dikenali di sistem sananya. Ya kelihatan di sini Adit, ada NIM-nya. Coba. Ke deskripsinya ditambahkan NIM ya, biar kelihatan. Nah, ini Wahyu belum, di deskripsinya belum dikasih itu NIM. Tambahkan NIM-nya.
Ini nama ini kalau ditambahkan NIM-nya di akhirnya lebih enak kali ya. Terus saya nilai nanti ke grade. Grade. Hmm. Hmm. Terus aja. Rio Laude udah masuk. Ini jurusannya ketahuannya saya tahu kalian jurusannya TI IFS itu dari mana? Kayak Adit nih misalnya, saya tahu nih Adit jurusannya apa, dari prodi apa. Tahunya dari mana saya? Bingung nanti saya pas ngabsenin ke sana. Dari NIM-nya, 1032. Ini punya NIM apa gitu? Oh ini ada buahnya informatika ya. Oh iya, berarti tambahkan di deskripsi ya. NIM ini jurusannya apa? Informatika. NIM ini kalau kode ini 10 nih apa nih? Tahun 2010. 2010. Adit masuk tahun berapa, Adit? Angkatan berapa? Kenapa? Kenapa Pak? Angkatannya tahun berapa kamu? Angkatan masuk 2020. 2020. Ini berarti ya kode 20 ini 2020 ya. Ini kalau kalian paham baca kode ini gimana nih? 100332 artinya apa? 32. Digit pertama 1 artinya apa? Angkatan pertama kali, Pak. Angkatan pertama. Oh gitu. 003 prodinya. Informatika prodi ketiga. 2000 2020 tahun 2020 masuknya. 0025 ini berarti urutan. Kalian kalau kalian kan orang IT ya. Kalau kalian ingat kode itu kalian harus jadi penasaran. Ini kode ini maksudnya apa ya? Belajar di situ ya, belajar curious apa? Penasaran lah, pengen tahu gitu ya. Jadi kode-kode ini kita tahu polanya. Oh gitu ya. Berarti kalau misalnya ini 1 berarti angkatan pertama, berarti nanti ada angkatan kedua, ketiga, keempat, kelima gitu ya. Begitu angkatan ke 10 bingung dia. Masuk kembali ke 10 lagi. Angkatan ke-11 masih ada berapa digit ini. 11. Jadi tadinya digitnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jadi 11 digit begitu angkatan ke-11 nanti. Kalau misalnya angka 1 ini sebagai angkatan, dia nggak nyiapin begitu sudah tahun ke-10 NIM berubah jumlahnya. Itu masalah nggak di pemrograman nantinya?
Kalau misalnya jumlah karakter yang udah ketentukan database bahwa NIM itu panjangnya adalah 10 karakter. String 10 karakter gitu ya. Akibatnya apa di database? Kalau misalnya di tahun ke-10 ada mahasiswa baru tahun 10, NIM-nya udah nggak nampung ya. Masalah nggak tuh? Pemrograman nantinya kemana-mana. Analisis kalian. Karena saya pernah ngalamin NIM kehabisan digit. Nggak diperkirakan gitu kan di waktu bikin itu. Jadi dalam waktu 10 tahun udah bingung. NIM harus rubah semua total nih mahasiswa. Jadi perubahan NIM, kalau dulu mahasiswanya kampusnya masih kecil, masih sedikit, prodinya cuma ada 2, tiba-tiba prodinya udah jadi 10 nih dalam 10 tahun. Jumlah mahasiswanya tadinya cuma ratusan, sekarang udah puluhan ribu. Gimana tuh akhirnya pengelolaan sistem database-nya? Nah itu jadi banyak banget yang harus kita perhatikan. Jadi waktu kita bikin pengkodean itu, kode-kode ini tadi itu nanti bisa menampung nggak sampai sekian lama gitu. Artinya, setelah 30 tahun ini perkiraan kadaluarsa harus siap dengan sistem yang baru. Ini cuma baru 10 tahun, kita harus sudah bikin rombak banyak banget database, karena dulu waktu buat kodenya tidak diperkirakan bahwa kode tersebut punya makna gitu ya. Walaupun dengan sekarang teknik normalisasi, mau NIM-nya berapapun bisa sih kita buat gitu ya, nggak ada pengaruh ke sistem atau ke program. Cuman tampilan program yang tadinya kita setting misalnya di panjang karakter yang dimasukkan NIM, misalnya kita input lewat input NIM gitu ya, 10 digit. Akhirnya aplikasi program kita harus kita rombak bahasa programnya karena harus bisa menampung 11 digit. Gitu. Jika kurang dari 11 digit bagaimana? Gitu. Sistem harus memprediksi gitu kan. Harus membuat warning atau notifikasi. Nah, itu ternyata banyak banget pengaruhnya begitu kita ngerubah key, terutama key ya, kunci-kunci primary key-nya atau forensic key-nya dari kode-kode yang ada. Nah, itu panjang ternyata di bahasa pemrograman itu panjang banget dampaknya gitu ya. Bisa simultan kemana-mana gitu. Nah, itu perlu banget dipikirin kira-kira nih sistem mau berapa lama dipakai, database-nya berapa lama mau diupdate, perkiraan ke depan itu jumlah penggunanya atau mahasiswanya berapa banyak, prodinya berapa banyak, maka kita harus rancang bagaimana supaya bisa ditampung sampai sekian lama gitu. Nanti artinya kita punya kadaluarsa nih 30 tahun lagi baru ganti database semua. Ini jangan baru 5 tahun, wah udah nggak nampung, ganti lagi. Baru 5 tahun, akhirnya banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang kita ulang gara-gara waktu create database-nya itu kita tidak normal bentuknya, tidak perkirakan, tidak prediksi ke depannya. Nah, kayak gini nih sama saya. Makanya saya coba baca, saya penasaran tadi ini apa ya 10 tahun 2010 kan, 01 angkatan ke-1. Ininya 003 ini prodi kali. Prodinya diperkirakan ada 003 ini prodi ketiga. Berarti kalau dia nampung ada 999 prodi ke depan yang akan dia bisa dibuka. Mungkin nggak satu kampus 999 prodi? Mungkin aja ya kalau kampusnya udah besar banget kali ya. Prodinya banyak, ada fakultas, ada universitas, mungkin bisa jadi gitu ya. Jadi dulu mikirin sampai jadi universitas mungkin nanti. Ada ratusan prodi. Kalau di sini 20 misalnya, berarti tahun 2020. Nanti 2021, 2022 sampai tahun 2099. 2100 sudah nggak cukup, berarti masih perkiraan masih ada 80 tahun lagi ini bisa dipakai ini kalau dari tahun. Nah, kalau nomor urut 0025 berarti ini nomor urut mahasiswa yang ke-25. Artinya kalau misalnya penuh ini nanti kalau misalnya dalam satu prodi maksimal adalah 9.999 mahasiswa. Jadi kalau ada satu prodi yang isinya 10.000 mahasiswa, ya dia nggak muat nih. Jadi perkiraan satu prodi nggak akan lebih dari 10.000 nih. Paling maksimal 9.999. Paham kan yang saya maksud tadi ya, saya cerita ini logikanya, cara bacanya itu ya. Kita harus perkirakan maksimal, batas maksimalnya. Ini kasih 00 ini kan artinya dia siapin masih kosong. Nanti kalau ada mahasiswa yang ke 2.000,
masih muncul nih 202 0000 2001 2001 gitu ya di sininya. Begitu paling terakhir itu adalah mahasiswa yang ke 9.999. Begitu ada mahasiswa yang ke 10.000 dia nggak muat. Nambah karakter kayaknya. Kalau dia pakai nomor urut seperti itu. Sering penasaran ya Gasbox sama kode-kodenya dia. Kode-kode apa nih? Kode. Kalau programming apa-apa jadi kode. Kita cek lagi punya siapa tadi. Adit. Wahyu. Wahyu prodinya belum ada nih. Prodinya apa? Program studinya apa? Aulia. Informasi ada. Informatika reguler. Oke, Rio. Informatika. Informasi. Yang lain belum ya? Intan belum, Nana, banyak nih. Nanti kalian isi foto, jangan lupa tadi ya NIM sama prodinya karena penting banget. Gitu saya kan nggak tahu ini kan gabungan dari banyak kelas, prodinya beda-beda, NIM-nya juga nggak tahu di sini di sistem. Begitu masih penilaian saya bingung nggak ketemu kalau nggak dikasih clue-nya di mana. Oke. Oh iya, nanti kalau misalnya ada kendala atau ada masalah, kalian langsung ke grup Telegram aja ya. Kita diskusi di sana. Pak, saya belum bisa nginstal, kendalanya gini, kasih sotong apa di shoot, fotonya dikasih videonya atau apa, sekilas gitu ya. Nanti kita belajar bareng ya. Saya nggak katakan bahwa saya jago gitu ya, enggak. Saya bilang sama, kita belajar karena semua apapun yang kita hadapin itu berubah mulu dengan cepat dengan waktu ya. Yang hari ini kalau di IT itu per 6 bulan selalu ada, sering saya perhatikan sering ada rilis baru, update baru gitu ya. Kayak Flutter nanti versinya berubah, di Visual Studio-nya versinya berubah gitu ya. Database-nya juga versi berubah. Kalau PHP itu paling sering itu kan, kalau PHP itu kan versi PHP-nya berubah mulu. Begitu aplikasi yang kita dulu bangun udah settle jalan, itu kita upgrade ke versi yang baru, berantakan, sintaksisnya udah kacau. Walau ada banyak sintaks yang dibuang. Flutter juga begitu. Jadi Flutter yang versi 1 gitu kalau kita jalankan lagi yang sampai versi 12 itu udah banyak banget perubahannya gitu. Jadi rubah lagi gitu ya. Jadi banyak banget karena namanya apa? Teknologi berkembang cepat. Mau nggak mau nggak ada istilah senior kalau di dalam teknik informatika ya, di sistem informasi kita belajar di informatika tuh nggak ada senior istilahnya. Oh, cuman siapa yang duluan doang gitu belajar itu. Kalau kalian belajar di akuntansi, ekonomi, atau mata pelajaran-pelajaran Pancasila atau apa, itu ada istilah senior. Makin lama di situ dia hafal. Karena dari dulu sampai sekarang nggak berubah ya, begitu-begitu aja. Kalau akuntansi ya namanya jurnal, ledger, debit, kredit, ya sampai dulu sampai sekarang ya begitu-begitu aja. Mutasi kayak gitu sama aja dari dulu sampai sekarang. Polanya, aturannya sama. Tapi kalau kita di bahasa di IT, bahasa pemrograman itu dinamis banget, berubah-ubah. Bahasa yang dulu kita udah kuasain, ada versi baru, banyak sintak-sintak yang berubah. Gitu kan. Akhirnya kita harus berubah lagi. Terus begitu, nggak ada berhentinya. Kadang-kadang malah closing. Bahasa pemrogramannya sudah deprecate, istilahnya deprecate itu nggak dikembangkan lagi, udah ditutup. Kita harus ganti lagi bahasa pemrograman baru gitu ya. Di IT seperti itu. Jadi nggak ada istilah senior dalam IT, nggak ada orang senior semua orang baru, semua belajar yang baru. Jadi nggak ada habisnya belajar di IT. Saya punya rekan dosen
Dia ngajar udah puluhan tahun di bidang akuntansi. Ya, saya buka materinya dari dulu sampai sekarang, bukunya dari dulu sampai sekarang sama itu aja, nggak ada yang perubahan. Mau ada buku versi baru, cetakan baru, ya isinya sama. Akuntansi dari dulu ngitung duit ya begitu aja, udah nggak ada perubahan. Tapi kalau IT, waduh, saya bilang bahasa pemrograman itu cepat banget berubah. Dulu yang kita udah jago di bahasa, dulu saya pernah belajar, kalau kalian dengar namanya COBOL. Ada COBOL. Itu bahasa back end, biasanya di perbankan itu masih dipakai sampai hari ini. Servernya khusus, bahasa pemrogramannya khusus. Itu mahal kalau orang nyari orang itu, karena orang itu udah langka. Udah nggak ada lagi yang belajar itu gitu ya. Yang masih pakai bank-bank model lama itu masih pakai di back end-nya, karena dia di front end-nya udah rubah pakai yang teknologi terbaru, tapi back end-nya untuk pengurusan akuntansi segala macam itu dia masih pakai COBOL. Nah, sekarang nyari-nyari lagi, belajar lagi, udah nggak tren, tapi masih dipakai untuk yang masih lama. Jadi nggak juga usang, tapi dipakai dari tempat-tempat tertentu. Nggak semuanya pakai, nggak kayak sekarang lagi tren-trennya kan, sekarang kan front end kayak kita kan mobile ya lagi tren-trennya gitu ya. Tapi yang back end-nya aplikasi back end biasanya mereka masih settle pakai yang lama. Kenapa? Kalau mereka pakai aplikasi yang baru, banyak banget yang harus mereka siapin, effort energinya lebih besar. Jadi kalau di perbankan biasanya di back end-nya, di bagian belakang itu biasanya masih pakai aplikasi jadul yang lama-lama gitu. Kalau yang front end-nya depan-depan yang layanannya baru dia pakai yang baru. Gitu. Makanya penguasaan service API, kalau kalian, ini penting banget karena itu menjembatani masalah tadi itu, masalah perbedaan teknologi. Ngomong-ngomong materi API ada kalian tentang service? Mata kuliahnya dapat nggak? Belum kali ya? Oh, ya udah, itu sebenarnya perbedaan platform yang berbeda-beda itu bisa dijembatani dengan API tadi. Kita bisa misalnya programmernya bisa macam-macam tuh, aplikasinya satu, database-nya satu, tapi yang bikin programnya macam-macam, bisa pakai API, jadi nggak pusing di programmernya. Udah, ini yang lain belum aktif ya. Nanti kalian tugas aja ya di rumah, rapikan ini. Nanti kita kontak lagi di grup. Kita share materi, dan share ini akan saya share di grup. Di minggu ini nggak ada tugas. Cuman kalian coba dulu install tadi Flutter, Dart-nya, Visual Studio-nya, Android Studio-nya. Kalian coba. Nanti kalau ada kendala share di grup ya. Kita lihat. Sampai sini ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup. Baik, kalau tidak ada, saya tutup ya. Sampai ketemu lagi nanti di grup Telegramnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.